Bab 034. Di tengah malam yang hening, Vano tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya karena efek mimpi buruk yang mengganggu kenyamanan tidurnya. "Kayla!" teriak Vano saat baru saja membuka kedua kelopak matanya. Napasnya terdengar tak beraturan dan kedua bola matanya pun nampak memerah. Masih teringat di benak Vano, bagaimana mimpi buruk yang menghantuinya baru saja. Di mana ia melihat Kayla berjalan pergi sambil menggandeng tangan gadis kecil tanpa peduli dengan dirinya yang terus meminta mereka untuk tetap tinggal. "Apa anakku dan Kayla berjenis kelamin perempuan?" gumam Vano. Dia jadi berpikiran demikian karena mimpinya tersebut terasa sangat nyata. Bagaimana bentuk wajah gadis kecil itu sangat mencerminkan wajah Kayla dalam versi mini. Jika benar saat itu Kayla pergi sambil membawa janin di rahimnya, berarti saat ini anak kami sudah lahir bahkan mungkin usianya sudah 1 tahun. Gumam Vano. Dia tersenyum miris saat membayangkan bagaimana lucunya tingkah anaknya saat ini di usianya yang baru menginjak 1 tahun. Dia pasti lucu dan menggemaskan sekali. Sayang sekali sampai saat ini aku gak bisa melihat perkembangannya. Aku memang adalah ayah yang merugi dan suami yang tidak baik untuk Kayla. Gumam Vano dalam hati. Walau kepergian Kayla saat itu atas dasar keinginan Kayla sendiri, tetap saja Vano merasa jika hal tersebut terjadi akibat ulahnya sendiri. Seandainya saja saat itu ia sadar untuk segera mengakhiri hubungannya dan Marsha, dia pasti tidak akan kehilangan Kayla dan dia pasti bisa mengetahui keadaan Kayla yang tengah berbadan dua. Mimpi yang dirasakan oleh Vano tadi malam akhirnya pria itu ceritakan pada Mama Soraya saat ia datang berkunjung ke rumah Mama Soraya pagi itu. Mendengar cerita Vano, membuat Mama Soraya ikut merasakan kesedihan putranya. Mama Soraya pun dapat melihat jika saat ini Vano sudah menyadari kesalahannya dengan tulus. "Mama gak bisa mastiin apakah mimpi kamu itu benar apa enggak. Tapi Mama akan mendoakan yang terbaik untuk kamu agar bisa segera bertemu dengan Kayla." Vano tersenyum tipis mendengarnya. Dia merasa lega karena sang mama mau mendoakan hal terbaik untuk dirinya dengan tulus. Masih teringat di benak Vano bagaimana saat itu Mama Soraya bersikap acuh dan tidak peduli kepada dirinya akibat ketahuan mempermainkan pernikahannya dengan Kayla. "Ya sudah, gak usah terlalu kamu pikirkan. Lebih baik sekarang kamu pergi ke perusahaan dan kembali bekerja dengan baik. Dan jangan lupa untuk menghadiri undangan makan malam dari Om Santoso," kata Mama Soraya. Vano mengiyakannya. Kedatangannya ke rumah Mama Soraya pagi itu memang hanya sekedar untuk berbagi cerita saja. Dan setelah merasa semuanya sudah ia ceritakan dan perasaannya terasa lega, Vano merasa sudah tidak punya kepentingan lagi di sana. "Kak Vano kasihan juga ya, Ma," Jenna bersuara saat sang kakak telah pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Setelah setahun berlalu, Vano terlihat menyedihkan karena kehilangan anak dan istrinya yang pergi entah kemana. Mama Soraya menghela napas dalam kemudian berkata, "Ini adalah resiko yang harus kakak kamu terima. Salahnya sendiri udah mempermainkan pernikahan seperti itu. Makanya kamu besok kalau menikah jangan pernah mempermainkan pernikahan seperti kakak kamu kalau gak mau terjadi hal yang sama dengan kamu," pesan Mama Soraya. Jenna mengiyakan perkataan sang mama. Tanpa diberitahu Mama Soraya sekalipun, Jenna pasti akan menjadikan pengalaman kakaknya saat ini menjadi pelajaran untuk hidupnya jika menikah nanti. Malam harinya, Vano nampak pergi seorang diri ke rumah Tuan Santoso untuk menghadiri acara makan malam yang diadakan oleh rekan kerjanya itu. Setibanya di sana, terlihat beberapa mobil sudah terparkir di halaman rumah Tuan Santoso yang menandakan jika tamu undangan Tuan Santoso yang lain sudah tiba di kediaman pria itu. Keluar dari dalam mobil, pandangan Vano tertuju pada sosok pria yang terlihat tidak asing di matanya. Vano terus memperhatikan gerak-gerik pria itu hingga lenyap dari pandangannya. Siapa wanita yang datang bersamanya? Apa wanita itu adalah kekasihnya? Gumam Vano. Entah mengapa dia merasa penasaran dengan hal yang satu itu. Menyadari jika ia sudah cukup lama hanya berdiri di samping mobilnya, Vano bergegas melangkah masuk ke dalam rumah Tuan Santoso.
Seperti tamu undangan yang lain, kedatangan Vano ke kediaman Tuan Santoso turut disambut dengan baik oleh Tuan Santoso. Selesai menyapa Tuan Santoso, Vano langsung saja melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah Tuan Santoso. Apa aku harus bertanya informasi kepada dia? Gumam Vano. Entah mengapa dia merasa sangat terdorong untuk bertanya kepada Adelio tentang keberadaan Kayla. Tidak ingin terlalu lama berpikir, Vano langsung sana mendekati Adelio hingga membuat Adelio yang sedang berbicara dengan Andira jadi terhenti. Vano, gumam Adelio seraya menatap wajah Vano dengan reaksi terkejut. Tuan Adelio, sapa Vano sambil memaksa diri agar bersikap ramah pada Adelio yang dulunya sempat ia anggap sebagai rivalnya karena sudah berusaha mendekati Kayla istrinya. Setelah menormalkan ekspresi wajahnya kembali, Adelio menerima tangan Vano yang kini terulur kepada dirinya. Senang bisa bertemu dengan Anda kembali Tuan Vano, kata Adelio ramah seakan tidak menunjukkan jika dulunya ada masalah terselubung di antara mereka. Vano mengangguk mengiyakan perkataan Adelio. Omong-omong, apa saya bisa meminta waktu Anda sebentar untuk berbicara empat mata? Pinta Vano. Dia tidak ingin berbasa-basi mengungkapkan maksud dan tujuannya menghampiri Adelio. Adelio menatap Andira yang saat ini berada di sampingnya. Tunggulah di sini sebentar. Aku ingin berbicara dengan Tuan Vano, kata Adelio. Andira mengiyakannya. Dia membiarkan Adelio pergi dengan perasaan senang hati. Kenapa gak dari tadi aja perginya? Gumam Andira dalam hati. Sebenarnya berada di dekat Adelio sejak tadi sudah membuat Andira merasa sesak napas dan ingin segera pergi dari hadapan Adelio. Adelio segera melangkah menuju sebuah tempat yang cukup sepi dari tamu undangan untuk berbicara dengan Vano. Setibanya di sana, dia langsung saja meminta Vano menyebutkan maksud dan tujuannya mengajaknya berbicara saat ini. Apakah Anda mengetahui informasi keberadaan Kayla saat ini? Tanya Vano. Dia menatap intens wajah Adelio setelah bertanya karena ingin melihat reaksi yang ditunjukkan Adelio setelah mendengar pertanyaannya. Kayla, kenapa Anda bertanya keberadaannya sama saya? Tentu saja saya gak tahu di mana keberadaan Kayla saat ini. Balas Adelio. Apakah Anda berkata sejujurnya? Maaf, bukan bermaksud untuk menuduh Anda berkata bohong. Saya pikir dulunya Anda dan Kayla cukup dekat. Dan mungkin saja saat ini kalian masih berteman baik dan Anda mengetahui keberadaannya. Ekspresi wajah Adelio masih nampak sama saat menatap wajah Vano. Tanpa ragu untuk menjawab, Adelio langsung saja berkata pada Vano. Maaf, untuk permasalahan yang satu itu, saya gak tahu dan gak bisa menebaknya. Balas Adelio seadanya. Apa sekarang Anda dan Kayla sudah tak lagi berteman dekat? Tanya Vano memastikan. Adelio mengangguk mengiyakan perkataan Vano. Saya dan Kayla tidak sedekat yang Anda pikirkan. Pertemuan terakhir kami pun terbilang sudah cukup lama terjadi sebelum Kayla menghilang dari kota ini. Vano terdiam. Melihat wajah Adelio yang nampak bersungguh-sungguh saat menjawab pertanyaannya, membuat Vano berpikir jika Adelio tidaklah berbohong kepada dirinya. Kepada siapa lagi aku harus bertanya keberadaan Kayla sekarang? Gumam Vano dalam hati setelah Adelio berpamitan pergi dari hadapannya. Vano merasa harapannya untuk mendapatkan informasi tentang Kayla sangatlah tipis. Terlebih tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Kayla kepada dirinya. Vano merasa harapannya untuk bertemu kembali dengan Kayla sangatlah tipis. Dari jarak yang tidak terlalu jauh dari Vano berada saat ini, Adelio memperhatikan keputusasaan di wajah Vano. Lagi, dia merasa iba pada pria itu. Adelio pun dapat merasakan bagaimana sedihnya hati Vano karena tidak bisa bertemu dengan istrinya setelah setahun lamanya. Kayla, seandainya aja kamu ada di sini sekarang, kamu pasti akan iba melihatnya. Gumam Adelio. Agar Kayla dapat melihat bagaimana menyedihkannya hidup Vano saat ini, Adelio pun berinisiatif untuk mengambil foto Vano saat ini dan mengirimkannya pada Kayla. Tak lupa Adelio juga memvideokan Vano yang nampak termenung seperti orang bingung. Vano, di seberang sana,
Hati Kayla terenyuh melihat betapa menyedihkannya wajah pria yang masih menjadi suaminya itu sampai saat ini. Baby Julie yang sedang duduk di pangkuannya pun seketika bersorak saat melihat foto Vano. Papa, celoteh Baby Julie keras saat melihat wajah di foto yang selalu diperkenalkan oleh Kayla sebagai papahnya. Papa. Baby Julie menatap wajah Kayla seakan ingin memastikan pada Kayla jika foto yang ia lihat baru saja adalah foto sang papa. Melihat tingkah menggemaskan sang putri, membuat Kayla tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya sayang, ini Papa Vano, kata Kayla. Walau sampai saat ini Julie belum pernah bertemu langsung dengan Vano, namun Kayla selalu memperkenalkannya pada Julie. Kayla ingin putrinya itu tahu siapa ayah kandungnya walau belum bisa bertemu dengan dirinya. Papa. Baby Julie mengambil alih ponsel di tangan Kayla kemudian menepuk-nepuk layar ponsel yang memperlihatkan foto sang ayah. Melihat reaksi yang ditunjukkannya saat ini, membuat Kayla berpikir jika Baby Julie sangat menyayangi ayahnya itu. Julie, ayo kembalikan ponsel mama. Kayla mengadahkan sebelah tangannya pada Baby Julie meminta ponselnya. Namun kelihatannya Baby Julie tidak ingin menyerahkannya. Balita itu menyembunyikan ponsel milik Kayla dengan mendekapnya di dada dengan gerakan kepala menggeleng. Melihat tingkahnya yang menggemaskan itu, membuat Kayla geleng-geleng kepala. Padahal putrinya itu masih berusia 1 tahun, tapi tingkahnya bukan seperti seorang bayi lagi. Karena tidak ingin membuat Baby Julie jadi menangis nantinya, Kayla memutuskan untuk membiarkan saja Julie memegang ponselnya. Toh putrinya hanya ingin melihat wajah sang papa bukannya ingin merusak ponselnya. Walau sudah melihat secara langsung bagaimana senangnya Julie saat melihat sang papa, namun sepertinya Kayla belum luluh juga ingin mempertemukan Julie dan Vano. Masih banyak pertimbangan di dalam hatinya hingga membuatnya selalu meragu untuk melakukannya. Beri aku waktu untuk berpikir dan yakin dengan keputusanku untuk mempertemukan Vano dan Julie. Gumam Kayla dalam hati. Saat ini dia tidak ingin memaksa diri untuk tetap mempertemukan Vano dan Julie karena hatinya belum siap untuk melakukannya. Jadi sampai kapan aku harus menjadi asisten pribadimu tanpa dibayar seperti ini? Tanya Andira saat ia dan Adelio sudah berada di perjalanan pulang menuju kediamannya. Rasanya sudah lelah sekali dirinya hampir 1 tahun belakangan ini menjadi asisten tanpa dibayar oleh Adelio. Sampai aku menginginkannya, balas Adelio santai dan tanpa beban. Seakan dia tidak sadar jika sikapnya selama ini sudah membuat Andira menjadi tersiksa. Cek, kau sengaja ingin mengerjaiku ya? Perasaan hutangku itu harusnya sudah lunas jika dihitung dari total gajiku sebagai sekretarismu yang tidak pernah kau bayar itu. Ketus Andira. Adelio menggelengkan kepala, merasa tak habis pikir pada Andira yang begitu percaya diri mengatakan hal tersebut. Kau pikir gajimu setahun udah bisa mengganti kerugian mobilku ditambah uang yang kau pinjam untuk melunasi hutang mantan kekasihmu. 2 tahun pun kau bekerja denganku, itu gak bakalan bisa mengganti sepenuhnya kerugian mobilku. Tegas Adelio. Andira menghela napas panjang setelah mendengarnya. Pusing sekali hidupnya setelah berurusan dengan Adelio. Andira merasa hidupnya tidak tenang dan selalu dihantui hutang. Andira jadi menyesal menerima tawaran Adelio saat itu untuk meminjam uang saja kepada dirinya. Apa lebih baik aku pinjam uang sama rentenir aja buat bayar hutang ke pria menyebalkan ini? Gumam Andira dalam hati. Dia sudah cukup lelah hanya menjadi kacung tanpa dibayar selama ini. Uang tabungan Andira pun sudah hampir habis untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari dan perawatan mobil. Adelio yang melihat Andira sedang berpikir pun mulai menebak hal apakah yang sedang Andira pikirkan saat ini. Apa kau berniat kabur dariku seperti saat itu Andira? Kalau benar begitu, lebih baik kamu hilangkan mimpi kamu itu karena sampai kapanpun aku gak bakalan mau ngelepasin kamu Andira. Kata Adelio dalam hati. Andira telah tiba di sebuah rumah kontrakan yang menjadi tempat tinggalnya selama 1 tahun belakangan ini setelah ia memutuskan untuk pisah rumah dari kedua orang tuanya.
Walau pengeluarannya terasa semakin membengkak setelah memutuskan untuk tinggal sendiri, namun Andira merasa lebih tenang daripada tinggal di rumah orang tuanya dan melihat pertengkaran orang tuanya setiap harinya. Masuk ke dalam kamar, Andira menjatuhkan tubuh lelahnya di atas ranjang sambil menghembuskan napas kasar di udara. Adelio itu sepertinya benar-benar ingin mengerjaiku, ya. Gumam Andira. Sebal sekali dirinya setiap kali mengingat perlakuan Adelio kepada dirinya. Memperlakukan dirinya sebagai asisten pribadi yang bisa disuruh kapanpun ia mau tapi enggan untuk membayar gajinya. Kalau begini terus, bisa bangkrut aku. Gerutu Andira. Dilihatnya saldo diamnya yang sudah semakin menipis karena tidak ada lagi pemasukan di sana. Walau setiap harinya Adelio selalu menanggung biaya makannya jika bekerja, tapi Andira juga memiliki kebutuhan lain yang memerlukan uang untuk mendapatkannya. Sampai kapan hutangku pada Adelio lunas? Rasanya aku sudah lelah seperti ini. Keluh Andira. Dia pun kembali teringat dengan niatnya yang ingin meminjam uang kepada rentenir untuk melunasi seluruh hutangnya pada Adelio. Tapi kalau nanti aku gak bisa membayarnya, bisa mampus aku, kata Andira. Dia jadi bergedik membayangkan jika nantinya dirinya ditagih hutang oleh orang suruhan rentenir. Membayangkan itu saja sudah membuat tubuh Andira terasa semakin lelah. Di tengah rasa lelah yang melanda, Andira terkejut saat mendengar notifikasi pesan masuk yang ternyata dari Adelio. Besok datang lebih cepat ke apartemenku. Tita Adelio yang tertulis di pesan yang pria itu kirim. Andira dibuat kesal melihatnya. Kenapa gak dia aja sih yang jemput aku ke sini? Buang-buang biaya aja nyamperin dia ke sana. Gerutu Andira. Karena tidak punya pilihan lain selain mengiyakannya, Andira akhirnya pergi ke apartemen Adelio sesuai dengan perintah pria itu. Tak lama setelah ia tiba di sana, Adelio segera mengajaknya pergi ke suatu tempat yang tidak Andira ketahui di mana tempatnya. Kita mau kemana? Tanya Andira bingung. Adelio tak menjawab. Dia terus saja melajukan mobil miliknya hingga akhirnya tiba di depan sebuah rumah yang berada di dalam area perumahan. Semakin bingung saja Andira melihatnya. Dia pun kembali bertanya kepada Adelio untuk mendapatkan penjelasan namun lagi-lagi Adelio enggan menjawab pertanyaannya. Sebenarnya ini rumah siapa sih? Dan buat apa kamu ajak aku ke sini? Tanya Andira sedikit ketus. Ini adalah rumahmu, balas Adelio sekenanya. Apa? Andira berteriak dengan kedua bola mata yang nampak melotot. Jangan bercanda kamu. Gak mungkin ini adalah rumahku, kata Andira. Adelio tersenyum miring mendengarnya. Untuk meyakinkan Andira, dia pun memperlihatkan surat rumah yang sudah ia buat atas nama Andira. Apa maksudnya ini, Adelio? Tanya Andira tak mengerti.